Naik kereta rodanya 2 dari selatan menuju utara. Pagiku buka dengan doa, salam damai dan sejahtera. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu? Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal ini kita bahas bersama. Perhatikan dengan baik. Asal daerah Maluku. Tanaman yang subur misalkan cengkeh. Bali ada kecemcem. Itu yang dibuat untuk loloh cemcem. Papua pohon sagu. Jambi pinang merah. Aceh cempaka kuning. Sumatera Utara pohon damar. Sumatera Barat ada kayu manis, bisa juga padi. Sumatera Selatan ada duku ya, buah duku. Kemudian Jawa Tengah ada kepel atau tanaman jati. Yang terakhir dari Riau, pohon sapu tangan. Nah, itu contoh tanaman yang tumbuh subur di daerah. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama keluargamu di rumah. Karena kalian sedang belajar dari rumah. Beni menerima surat dari Udin. Berikut ini adalah surat dari Udin. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sini.
ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Dari Udin sahabatmu. Nah, pernahkah kalian berpikir dari mana datangnya hujan? Kalian juga bisa melihat gambar ini pada buku paket kalian tema 5 halaman 135. Nah, sekarang akan Pak Guru jelaskan dari mana datangnya hujan. Berikut ini adalah gambar penjelasan dari mana asalnya hujan. Mulai dari air di permukaan bumi menguap. Air di permukaan bumi ada apa saja? Ada laut, danau, sungai. Itu menguap, berkumpul ke atas menjadi awan. Karena suhu udara di angkasa itu dingin, jadi dia berubah menjadi awan pekat hitam. Kemudian awan pekat hitam ini menjadi mendung dan mengeluarkan titik-titik air yang disebut hujan. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dan kemana perginya air hujan? Penjelasannya adalah Udin bercerita bahwa Udin sedang menjenguk neneknya yang sakit di Lembang, Bandung. Udin bercerita bahwa di Lembang hujan lebat beberapa hari, sehingga para petani gagal panen. Hujan berasal dari awan yang telah mengalami proses kondensasi. Air hujan yang turun ada yang meresap ke dalam tanah, kemudian ada yang mengalir di sungai sampai ke lautan. Nah, seperti itu terus menguap. Air di permukaan bumi menguap. Yang nomor 1 itu hujan turun ke permukaan bumi, kemudian air tersebut ada yang beberapa terserap ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai dan ke laut, kemudian menguap lagi ke angkasa menjadi awan. Kemudian awannya berubah menjadi awan hitam, kemudian berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi. Itulah yang disebut hujan. Nah, ini sering disebut dengan siklus air atau daur air. Kayak lingkaran seperti itu ya. Jadi air di permukaan bumi menguap, kemudian jadi awan, menjadi titik-titik air atau hujan, turun lagi, berkumpul lagi, dan seterusnya. Nah, berikut ini proses terjadinya hujan. Nah, kalian bisa salin di buku catatan kalian agar memudahkan kalian untuk mengingatnya. Proses terjadinya hujan diawali dari proses penguapan. Air yang ada di bumi menguap, kemudian menjadi uap air. Setelah itu, uap air akan menjadi embun. Kumpulan dari titik-titik embun berubah menjadi awan. Ketika awan sudah terkumpul dan tidak dapat menampung air, maka turunlah hujan. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan semakin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Setiap ada materi, silakan kalian boleh catat ya. Dilanjutkan kembali. Pak Guru selipkan materi PJOK.
Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. Langkah pertama adalah berdirilah tegak. Kemudian ayunkan tangan ke belakang, seperti pada gambar ya. Dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, dan 3. Setelah itu berdiri sempurna ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang cerita tentang keadaan cuaca dan mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca serta menuliskannya menggunakan kalimat yang efektif. Kemudian menjelaskan dan mensimulasi bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Tadi materi PJOK-nya yaitu mempraktekkan gerak bergantung dan ayunan dalam beraktivitas senam lantai. Contohnya gerak meloncat yang tadi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.